Selamat datang kembali dalam video tutorial Shiftsoft. Kali ini kita akan membahas alur penggunaan modul kelas. Fitur ini bisa digunakan untuk pembuatan kelas pengajaran. Untuk memulai pembuatan kita harus membuat silabus pengajaran terlebih dahulu. Tekan Education kemudian pilih Lesson lalu pilih silabus. Di halaman ini akan muncul daftar silabus yang akan dimasukkan dalam kelas pengajaran. Untuk menambahkan silabus, tekan tanda plus biru di atas. Setelah ditekan akan muncul halaman detail silabus. Isikan mulai dari nama silabus, deskripsi pendek silabus ini tentang apa. Untuk tipe, bisa dipilih sesuai dengan materi yang ada. Jika ada gambar atau PDF, bisa pilih PDF. Atau bisa juga memasukkan link Google Drive. Jika sudah, pastikan status aktif lalu tekan simpan. Setelah silabus tersimpan, maka silabus tersebut akan muncul di daftar yang tadi. Langkah selanjutnya adalah membuat kelas pengajaran. Masuk dari edukasi lalu pilih lesson dan pilih kelas. Di halaman ini akan muncul daftar kelas pengajaran yang ada. Untuk mulai membuat kelas baru, tekan tombol plus berwarna biru. Di bagian nama bisa diisikan dengan nama kelas. Lalu bagian badge bisa dipilih sesuai dengan digital badge yang sudah pernah dibuat. Atau jika belum ada, bagian ini bisa dikosongkan. Di bagian silabus bisa diisikan dengan beberapa silabus yang sudah dibuat. Pengisian silabus akan mempengaruhi jumlah acara pertemuan yang akan dibuat. Jika dimasukkan 5 silabus, maka akan ada 5 acara pertemuan yang akan terbuat. Setelah memastikan silabus terisi, maka tekan simpan. Setelah kelas terbuat, barulah kita mulai membuat periode kelas yang nanti akan kita isi dengan peserta. Masuk ke edukasi, pilih lesson, lalu pilih lesson list. Di halaman ini akan kita buat kelas baru. Tekan tombol plus berwarna biru. Di halaman yang baru, kita isikan setiap detailnya. Nama kelas bisa kita rincikan jenis kelasnya serta periode pengajarannya. Bagian kelas akan kita pilih sesuai kelas pengajaran yang kita buat. Untuk bagian tanggal bisa diisikan tanggal mulainya periode pengajaran ini. Lalu pada bagian jadwal bisa diisikan hari di mana kelas diadakan. Hal ini akan mempengaruhi periode pengajaran. Semisal ada 5 silabus yang diajarkan, lalu kelas diadakan setiap hari Minggu, maka periode pengajaran menjadi 5 minggu. Bagian deskripsi bisa diisikan dengan informasi kelas. Lalu untuk yang lainnya adalah detil-detil yang akan ditampilkan sebagai informasi. Jika sudah tekan simpan. Setelah Anda simpan, maka langkah berikutnya adalah memasukkan peserta kelas pengajaran. Untuk mulai memasukkan peserta, tekan tombol mata hijau di kelas pengajaran yang dituju. Di situ nanti akan muncul kolom untuk pengisian data. Isikan mulai nama user dan role-nya, kemudian tekan tambahkan. Maka user akan masuk sebagai peserta kelas tersebut. Di sini kita bisa beralih ke bagian apps untuk melihat bagaimana tampilan kelas dari segi user. Selain itu, fitur ini juga mendukung pembuatan tes untuk para peserta. Caranya adalah masuk dari lesson list, tekan tombol mata di kelas yang dituju. Di halaman baru yang muncul, pilih tab challenge. Pilih buat challenge. Isikan nama dengan nama tes yang diinginkan. Isikan deskripsi pendek di kolom bawahnya. Di bagian gambar, bisa Anda unggah foto soal-soal yang akan ditanyakan. Lalu bagian tanggal bisa diisikan kapan tes ini dimulai dan berakhir.
Jika sudah tekan simpan, nanti tampilannya akan seperti ini dari segi aplikasi. Dari sisi admin akan memeriksa jawabannya dari halaman tadi, pilih yang bagian submission. Anda bisa mendownload jawaban peserta, kemudian memberikan penilaian di bagian kanan. Nanti nilai akan muncul di halaman aplikasi. Untuk kehadiran, peserta bisa absen dengan cara yang sama seperti mengikuti acara lainnya. Bisa menggunakan scan barcode, lokasi, atau juga diinput dari sisi admin. Fitur kelas juga memiliki alur lain, yaitu mentoring personal. Dengan mencentang one-on-one mentoring saat pembuatan kelas, maka kelas tersebut akan bersifat personal. Untuk cara mendaftarkan peserta akan tetap sama, namun yang berbeda ada dalam proses pembuatan kelas.